Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyoba ini dari kelas P3A semester 2. Di sini saya akan review jurnal. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI). Nama judul jurnalnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Promosi Kenaikan Jabatan dengan Fusi AHP di STIMIK Stikom Indonesia dengan volume 205. Tahun dikeluarkannya jurnal ini pada tahun 2020. Disusun oleh Putu Sugiartawan dari Teknik Informatika STIMIK Stikom Indonesia, Bali, Indonesia. Dengan email putu.sugiartawan@stiki-indonesia.ac.id dan Didit Suprihanto dari Teknik Elektro Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, Indonesia dengan email didit.suprihanto@unmul.ac.id. Tujuan dilakukannya penelitian ini: 1. Untuk menjamin orang atau karyawan yang tepat dalam menempati posisi yang tepat juga. Seleksi karyawan selalu menjadi hal bagian yang sangat penting pada organisasi perusahaan. Lalu yang kedua, ada hasil yang diperoleh dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan kaderisasi dan jenjang karir dalam organisasi kampus, serta bertujuan untuk memudahkan proses penyusunan dan pengenalan target. Dalam memudahkan penyusunan jenjang karir dan kaderisasi dari organisasi kampus. Lalu ada alasan penelitian ini dilakukan. Yang 1, alasannya yaitu penentuan penempatan jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kedua, sulitnya menentukan orang yang tepat untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi kampus dengan banyaknya kandidat yang memiliki nilai kriteria yang hampir sama. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan metode fusi. Metode fusi sebelumnya sudah pernah digunakan oleh peneliti lain dalam jurnalnya karena metode fusi sangat cocok untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model sistematis. Lalu selanjutnya adalah masalah yang dijawab oleh peneliti. Cara pemilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu, maka seandainya terdapat suatu jabatan pada bagian dari perusahaan membutuhkan karyawan dalam hal ini yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap karyawan-karyawan yang menurut perhitungan cocok dengan kriteria jabatan tersebut, istilah tersebut disebut analisis kompetensi. Lalu metode yang digunakan adalah 1. Sistem pendukung keputusan, 2. Sumber daya manusia, yang ketiga ada jabatan, yang keempat ada analytical hierarchy proses AHP. Lalu selanjutnya ada cara pengujiannya. Di sini dengan cara subsistem manajemen data manajemen. Dengan memasukkan suatu database yang berisi database yang relevan yang dikelola oleh perangkat lunak yang disebut database management system (DBMS). Lalu ada subsistem manajemen model manajemen memasukkan satu database yang berisi database yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut database management system (DBMS). Lalu ada subsistem antarmuka pengguna user interface. Pengguna berkomunikasi dan memerintahkan sistem pendukung keputusan melalui subsistem ini. Para peneliti menegaskan bahwa beberapa kontribusi unik dari sistem pendukung keputusan berasal dari interaksi yang intensif antara komputer dan pembuat keputusan. Lalu yang kedua ada subsistem manajemen cloud atau manajemen berbasis pengetahuan. Cloud-native basis subsystems. Subsistem ini dapat mendukung subsistem lain yang bertindak sebagai suatu komponen independen. Ia memberikan inteligensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan. Lalu ada diagram yang digunakan. Jurnal ini menggunakan diagram batang. Dapat dilihat di sini. Putu Sugiartawan menduduki posisi teratas yaitu 0,381. Lalu yang paling rendah ada Indra yang berwarna hijau ini 0,15. Ini adalah hasil perbandingan dengan fusi AHP.
Lalu mendesain eksperimen yang dibuat dengan tahapan pemecahan masalah menggunakan metode AHP. 1. Membentuk struktur hierarki. Struktur hierarki merupakan gambaran umum yang penentuan masalah dan solusi. 2. Membuat matris perbandingan. Dan 3. Menghitung hasil perkalian masing-masing elemen pada setiap baris MTI sesuai dengan persamaan. Lalu yang keempat ada menghitung N akar pangkat dari MTI menggunakan persamaan. Dan yang kelima ada menurut Sasti pada tahun 2007 menghitung nilai lambda max dari matriks. Keenam ada teks konsistensi, proses perhitungan nilai konsistensi indeks CI. Lalu yang ketujuh ada menghitung konsistensi rasio CR. Lalu ada solusi yang diberikan oleh peneliti. Membangun sebuah sistem yang sudah terkompensasi untuk penentuan promosi jabatan yang kosong sesuai dengan keperluan kampus. Lalu eksperimen yang dilakukan apakah berhasil? Ya, di sini dapat dilihat hasil perbandingan alternatif menghasilkan nilai bobot untuk masing-masing alternatif yang berbeda. Alternatif A1 memperoleh bobot terbesar sebesar 0,49, sedangkan alternatif A4 menghasilkan bobot terkecil sebesar 0,116. Lalu, apakah kontribusi terbesar dari penelitian yang dilakukan? Kontribusi terbesarnya adalah membangun sistem komputerisasi yang bertujuan untuk penentuan promosi jabatan yang kosong sesuai dengan keperluan kampus. Lalu, apakah kesimpulan yang dituliskan sudah sesuai dengan tujuan penelitian? Ya, berdasarkan analisa sistem pendukung keputusan menggunakan model fusi AHP, maka dihasilkan sebuah analisa keputusan tingkat akurasi yang tinggi, hasil evaluasi dan penilaian pegawai berdasarkan efektivitas kinerja untuk perpanjangan kontrak kerja pada masa periode tertentu, implementasi STK dan model secara dinamis, maka proses evaluasi dapat dilakukan setiap saat dengan hasil keputusan akhir berupa ranking penilaian yang menjadi rekomendasi kenaikan jabatan di Stikom Indonesia. Hasil dari fusi AHP menghasilkan alternatif A1 menghasilkan bobot sebesar 0,31 dan alternatif A3 menghasilkan bobot terkecil yaitu 0,15. Lalu, apakah ada kekurangan jurnal ini? Ya, ada. Kurangnya jurnal ini yaitu tidak dijelaskannya secara mendetail arti dari rumus yang dipakai dalam metode penelitiannya. Sehingga kita harus mencari lagi arti dari rumus tersebut, lalu tidak dicontohkannya cara pemecahan masalah menggunakan metode AHP. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.